beliau punya kekayaan 200 triliun. Amin, amin, amin gitu. Tinggal amin aja berat gitu ya. Amin. Ya. 200 triliun. Kalau beliau punya 200 triliun, kita semua pasti kebagian. Oh, beliau kan dermawan. Pasti kebagian. 200 triliun. Suatu saat jalan-jalan kepala beliau terbentur. Amnesia. Afwan. Saya mau ngasih contoh yang lain nanti dimusuhin. Kalau beliau kan ya tetangga sendiri ya. Saling mengerti, saling memahami. Amnesia. Saya sebagai tetangganya, teman dekatnya ngasih, antum ini punya kekayaan 200 triliun. Beliau ngomong, Beb, jangan ngawur. Gharam ente, Beb. Maghrum. Kamu gila, ha? Khorot. Dusta kamu. Saya ini seorang diri, nggak punya siapa-siapa. Dompet aja nggak ada isinya, kok bilang 200 triliun. Saya minta tolong sama kakaknya, kasih tahu adikmu, dia orang kaya punya 200 triliun. Dikasih tahu sama kakaknya, kamu ini punya rumah di seluruh Indonesia, kekayaanmu 200 triliun. Kamu siapa? Kakak. Oh, jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku. Udah, saya sehat, jangan dibuat gila sama kalian. Jangan dibuat gila. Jangan dibuat gila. Akhirnya dia jalan dengan keyakinan nggak punya uang, dengan keyakinan nggak punya apa-apa, dengan keyakinan nggak punya teman, nggak punya kerabat, sehingga hidupnya yang nggak enak. Tadinya kaya raya, tiba-tiba makan numpang, nunut orang. Nah, suatu hari di warung kepleset lagi, ceduk duk, sadar, loh, saya makan di warung kayak gini, nggak layak ini buat saya, nggak layak ini buat saya. Nggak usah dikasih tahu sama orang, nggak usah dikasih tahu sama orang. Udah sadar ini, saya nggak layak di sini. Masya Allah, Mas, boleh pinjam teleponnya? Nanti saya ganti dengan S10 Note dan S10 Plus semuanya. Saya ganti 20. Bapak, kamu nggak percaya sama saya kan buktikan. Pas ini belum. Telepon asistennya. Halo, iya. Jemput pakai helikopter pribadi ke sini. Oh, Masya Allah, udah sadar kata asistennya. Alhamdulillah sadar. Alhamdulillah sadar. Jangan lupa bawakan uang 100 juta. Datang helikopter gitu kan ya. 100 juta. Mas, terima kasih teleponnya. Ini 100 juta buat kamu. Sadar. Nah, helikopter, ya, jet pribadi, keliling kemana-mana. Begitu pula kita. Makanya kalau kita sudah sadar siapa kita, ya ingat diri kita. Hidup ini gampang. Hidup ini gampang. Dan anehnya itu, lupanya kita ini parah. Lupa siapa Tuhan kita. Aneh enggak itu? Beb, saya nggak lupa, Beb, saya syahadat kok. Iya, kamu syahadat tapi lupa. Kita syahadat tapi lalai. Lalainya bagaimana? Gini loh, simple. Boleh saya, ini waktunya udah habis soalnya. Padahal baru mukadimah tingkat awal nih. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah ngasih informasi. Di surga tidak ada wanita yang jadi bidadari, dan di surga tidak ada bidadara, ya Mbak ya. Jadi Mbak pengen jadi bidadari? Oh, nggak pengen. Sudah nggak pengen lagi, karena udah aku lebih cantik daripada bidadari. Jawab jujur ya, tolong jawab jujur. Siapa yang kemarin-kemarin pernah suntuk? Gak usah angkat tangan. Oh, hampir semuanya ya. Gak usah angkat tangan. Oke, sekarang saya mau nanya, kalau kamu mau dapat ya keuntungan 100 juta karena bisnis, jual beli ini, deal, saya beli seharga sekian, untungmu 100 juta. Tadi pagi, malam ini ditelepon, maaf Pak, saya batalkan kontraknya. Saya batalkan kontraknya. Gak jadi untung 100 juta. Kamu sedih atau bahagia? Sedih atau bahagia? Sedih atau bahagia? Jujur, sedih atau bahagia? Sedih atau bahagia? Pertanyaan saya, yang ngasih rezeki siapa? Yang nahan rezeki siapa? Maka ketika kamu sedih, kamu lagi menyedihkan siapa? Mbak, kalau kamu sudah pacaran 20 tahun, yang jelas-jelas itu haram. Atau kamu udah ta'aruf 5 tahun, sama haramnya, beda nama. Yang satu haram syar'i,
Namanya ta'aruf ya. Ta'aruf kok ngopi bareng, nonton bareng gitu ya. Namanya bukan ta'aruf, pacaran syar'i. Tapi dilatih syariah. Nanya Mbak, artinya udah saling mencintai. Bahkan sudah lamaran, tukar cincin. Ditentukan tanggal, undangan sudah dicetak, foto prewedding udah dibuat di setiap kabupaten di Yogyakarta dan sekitarnya, Masya Allah. Di Sleman, udah semua, ini ada semua prewedding itu ya. Yang katanya itu belum nikah sudah seperti orang nikah 3 tahun itu. Tiba-tiba H-1 calon suamimu mengatakan, maaf kita tidak jadi menikah karena aku temukan wanita yang lebih baik dari dirimu. Nanya Mbak, hancur atau enggak Mbak? Mbak, hancur atau biasa saja? Loh, saya mau ngasih contoh yang kekinian buat remaja kan, bab itu cocok ya. Sekarang saya mau nanya, yang mengizinkan orang menikah itu siapa? Yang bisa menggagalkan pernikahan siapa? Jadi ketika kamu menikah digagalkan, sejatinya yang menggagalkan siapa? Jadi kalau kamu marah, kamu lagi marah sama siapa? Kamu cari duit susah, kemudian kamu keluh kesah, golek duit angel. Yang ngasih kamu duit siapa? Berarti kamu lagi memprotes siapa? Nah itu namanya orang lalai, orang lupa. Tapi kalau ingat, yang ngasih rezeki saya Allah, yang ngatur hidup saya Allah, yang ngurus hidup saya Allah, yang bisa menahan rezeki saya Allah. Maka ketika kontrak batal, dia teriak, Alhamdulillah. Mungkin temennya kaget, Pak 100 juta batal, Alhamdulillah. Iya Alhamdulillah. Kok begitu? Yang membatalkan bukan Bapak, yang batalkan Allah Ta'ala. Mungkin memang Bapak nggak baik buat saya, jadi sama Allah dibatalkan. Siapa tahu nanti saya juga nggak baik buat Bapak, jadi sama Allah dibatalkan. Batal kita ini pasti yang terbaik, karena nggak mungkin Tuhan saya melakukan yang nggak baik, pasti semuanya baik. Hidupnya jadi tenang, hidupnya jadi tenang, nyaman. Oh, diputus sama calon suami, besok nikah, malam ditelepon, batal, teriak, Alhamdulillah. Lebih baik batal sekarang daripada besok. Kalau batalnya besok di depan orang banyak, jauh lebih memalukan. Ini Allah batalkan sekarang ini Allah yang batalkan. Terima kasih Mas, Alhamdulillah akhirnya engkau menemukan orang yang engkau cintai, dan aku menemukan orang yang tidak mencintaiku. Alhamdulillah, enak hidupnya, tenang karena percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang udah tahu Tuhannya Allah, jalan hidupnya gampang. Jalan hidupnya gampang, menuju keabadian itu semua jadi mudah. Yang namanya rezeki sempit nggak pernah buat susah, rezeki banyak nggak pernah buat sombong, karena hubungannya selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya dipuji orang nggak buat dia jadi besar kepala, namanya dia dicaci maki nggak buat dia jadi pesimis, karena dia selalu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selalu enak dan enak. Kenapa? Karena barang siapa bersama Allah, Allah bersamanya. Allah bersamanya, pertolongan Allah, rahmat Allah, karunia Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kembalikan waktu kepada beliau. Sebelum saya dipecat, saudara-saudara, sebelum saya diberhentikan, lebih baik saya sadar sendiri dan memberhentikan diri saya sendiri. Jazakumullah khairan. Doa untuk kita semua, Bib. Nah, saya mau ngajak doa berjamaah, dan saya minta doa ini diamalkan setiap hari. Kalau ada orang sering nanya, Bib, gimana caranya biar saya terlepas dari kesulitan, terlepas dari A sampai Z, itu saya ngajari, jangan tinggalkan yang satu ini. Ya, jangan tinggalkan yang satu ini, meskipun langit sudah mau runtuh. Habis sholat dan di luar sholat diperbanyak, yaitu mendoakan orang tua. Ya, mendoakan orang tua. Jadi kita bersama-sama, yuk kita doakan orang tua kita masing-masing dengan doa yang sudah mafhum, sudah hafal semuanya. Tapi saya akan tuntun, tirukan saya ya. Insyaallah dengan doa tersebut, detik kita berdoa langsung Allah catat anak berbakti, Allah ridho. Kalau udah Allah ridho, dosa habis. Ya, dosa habis, yang ruwet akan sirna dengan sendirinya. Jelas semuanya? Ya, amalkan ya. Amalkan, karena maksiat
yang banyak, tapi banyak orang nggak paham, melebihi zina, melebihi judi, melebihi mabuk adalah durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua akhir zaman itu hampir setiap rumah ada anak durhaka. Karena anak kalau dipanggil sama orang tuanya asik main game, itu anak durhaka. Anak dipanggil sama orang tuanya asik jawab WhatsApp untuk temennya, itu anak durhaka. Anak diajak bicara sama orang tuanya sibuk main handphonenya, itu anak durhaka. Anak, apalagi anak laki-laki, punya istri, ya punya istri, dia utamakan istrinya dan lebih mendengar istrinya daripada orang tuanya, itu anak durhaka. Oh, istri aja durhaka, apalagi pacar, ya naudzubillah min dzalik, itu durhaka kuadrat. Nah, karena kita sadar kita banyak salah sama orang tua, biar kehapus durhaka kita ini, kita jadikan diri kita anak yang soleh. Anak soleh itu siapa? Waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Maka siapa mendoakan orang tuanya berdasarkan lisan Nabi Muhammad SAW, dia adalah anak yang soleh. Mari kita doakan orang tua kita masing-masing. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya numpang doa boleh ya? Karena doa saya saat ini pasti diterima Allah. Gak mungkin gak diterima Allah, pasti, dan tidak akan ditolak. Yang ngomong bukan saya, barusan Nabi Muhammad SAW ngasih tahu saya. Nah, jangan mikir aneh-aneh. Rasul bersabda, doaul musafir mustajab. Doanya musafir mustajab. Itu yang saya maksud. Rasul barusan ngasih tahu saya. Saya yakin gak mungkin Rasul saya salah. Doa saya pasti kabul. Kalau dilihat diri saya nggak kabul, banyak haramnya. Tapi karena status musafir, maka yang lain-lain tersingkirkan. Ini doanya seorang musafir pasti kabul. Maka saya punya hajat banyak, dan saya yakin jenengan juga punya hajat banyak. Yuk kita doa bareng ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله 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 الله
sayangi kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong sayangi kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Ya Allah, jadikan orang tua kami ridha kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami kepada ayah bunda kami. Ampuni salah-salah kami kepada orang tua kami. Ya Allah, orang tua kami yang berjuang untuk kami, ya Allah. Orang tua kami yang mengislamkan kami, ya Allah. Orang tua kami yang membesarkan kami, ya Allah. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Ya Allah, jadikan kami sadar akan derajat orang tua kami. Jadikan kami sadar diri kami sebagai anak. Jadikan kami bisa merasa ya Arhamar Rahimin sayangnya orang tua kami. Ya Arhamar Rahimin, tolong jadikan orang tua kami sehat selalu, ya Allah. Jadikan orang tua kami sehat selalu, ya Allah. Jadikan orang tua kami sehat selalu, ya Allah. Sembuhkan yang sakit di antara orang tua kami, ya Allah. Sembuhkan yang sakit di antara orang tua kami, ya Allah. Panjangkan umur beliau-beliau dalam kesehatan, ketaatan, kenikmatan, kebahagiaan, keridhaan, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terhadap anak keturunan kami ila yaumil qiyamah, tolong jadikan putra-putri, cucu-cucu keturunan kami sampai hari kiamat semuanya beragama Islam, ya Allah. Jadikan semuanya beragama Islam, ya Allah. Jadikan seluruh keturunan kami beragama Islam, ya Allah. Tolong selamatkan anak keturunan kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirah. Jadikan anak keturunan kami mulia dunia, mulia akhirah. Selamat dunia, selamat akhirah. Begitu pula pasangan hidup kami, ya Allah. Pasangan hidup kami, ya Allah. Pasangan hidup kami, ya Allah. Tolong jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Teruntuk semua yang hadir di majlis ini, ya Allah. Yang pernah hadir di majlis ini, ya Allah. Yang berbuat baik untuk majlis ini, ya Allah. Yang akan hadir ke majlis ini, ya Allah. Tolong jadikan semuanya mendapatkan keberkahan dunia dan akhirah. Jadikan semuanya sebagai anak-anak yang berbakti, ya Allah. Jadikan semuanya Engkau catat sebagai minas salihin, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wujudkan hajat-hajat kami dunia dan akhirah yang Engkau ridhai, ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami dalam kehidupan dunia dan akhirah, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kepadamu panjangkan umur kami dalam kebaikan, ya Allah. Dalam ketentraman, ya Allah. Dalam kenikmatan, ya Allah. Dalam ketaatan, ya Allah. Setelah semua itu nanti, ya Allah, akhiri usia kami dengan husnil khatimah. Akhiri usia kami dengan husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala hadhihi wa ala kulli salatin jammatin afiyah. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa doakan orang tua. Itu insyaallah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Terima kasih.